Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sukma Nugraha, MM, sebagai dosen di program studi kewirausahaan Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Saya pengampu mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah ini wajib dengan bobot 2 SKS di semester ke-6. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai unjuk kinerja dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun pendekatan pembelajaran ini dilakukan dengan PCL atau Participant Center Learning yang menitik beratkan pada pemikiran kritis, kemandirian, dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Jadi metode ini bervariasi. Yang pertama adalah lecture dan tanya jawab untuk materi dasar. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Yang ketiga adalah project based learning, di mana mahasiswa itu ditugaskan untuk menyusun bisnis plan atau bisnis model. Mata kuliah kewirausahaan ini membahas konsep kewirausahaan. Jadi mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis pada saat ini atau pada saat era digital. Lalu ada konsep ide inovatif bisnis, ada customer relationship, jadi terhadap customer focus, lalu perencanaan model bisnis, startup yang baik seperti apa. Dan pada akhir pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengembangkan perilaku, motivasi, pengembangan dan kompetensi kewirausahaan dalam membuat usaha bisnis baru. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan dengan kuis, dengan tes tertulis tengah semester ataupun akhir semester, dan presentasi proyek bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pertemuan ketiga dengan terkait peluang dan tantangan usaha bisnis baru. Jadi mahasiswa harus mengenal ada 7 bagaimana caranya mendapatkan peluang untuk memulai usaha. Selain diberikan kuliah, mahasiswa juga diajak kita berdiskusi secara aktif mengenai peluang serta tantangan bisnis dan kasus-kasus yang ada pada saat ini. Bagaimana perusahaan-perusahaan lain melangkah dan menemukan peluang itu untuk dieksekusi. Evaluasi pada pertemuan 3 ini berupa evaluasi formatif selama proses pembelajaran, bisa melalui tanya jawab dengan mahasiswa. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas satu materi yang baru di pertemuan yang ketiga ini. Pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang business opportunity atau bagaimana cara kita mendapatkan peluang untuk usaha kita. Oke ya, jadi kita ingin memastikan bagaimana sih caranya untuk mendapatkan peluang. Kita sudah bahas sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana tentang merubah mindset, pola pikir. Saya ingin mengulangi sedikit bagaimana kita harus merubah mindset. Salah satunya adalah bagaimana lingkungan mempengaruhi diri kita. Apa lingkungannya? Dari keluarga yang terdekat, terus teman Anda atau lingkungan masyarakat Anda. Pastikan Anda bisa memilih tepat teman yang baik untuk merubah mindset Anda. Kalau Anda berteman dengan tukang tipu, pasti tertipu. Kalau Anda berteman sama tukang gosip, itu bukan gosip. Kalau Anda berteman dekat dengan tukang minyak wangi, akan wangi. Oke, jadi pilihlah yang baik buat kemajuan
diri Anda, masa depan Anda. Mindset itu tergantung dari diri Anda, dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh lingkungan, juga dipengaruhi oleh yang lain adalah bagaimana Anda selain pendidikan, lingkungan, juga ini ya, pola pendidikan yang sekarang kita lakukan. Ternyata peluang itu bukan terjadi begitu saja, tapi peluang itu harus kita ciptakan. Ya, peluang itu harus kita ciptakan. Seperti misalnya Cocodot, itu dia menciptakan ya, Cocodot. Kan kita bingung ini Cocodot apa gitu ya. Tapi dia menciptakan peluang. Selain itu coba Anda lihat mobil listrik. Dulu nggak ada yang mikirin coba ya. Tapi sekarang coba mobil listrik, Tesla luar biasa naik. Wuling pada ngikutin. Chery pada ngikutin. Bisa ngikutin ya? Itu hal-hal diciptakan. Untuk mendapatkan peluang itu ada 7 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Perhatikan ini kuncinya ya. Tolong perhatikan ya. Yang 4 di sini sebelah kiri itu sumbernya dari diri Anda. Yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kanan 3 itu dari outside. Yang pertama the unexpected. Yang kedua, ini bahasa Inggris nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. The incongruity. Yang ketiga, innovation. Innovation, yang ketiga ya. Yang keempat, change in industrial structure or market structure. Market structure, ingetin aja market structure. Yang kelima, demografi. Yang keenam, change in perception. Yang ketujuh, new knowledge. Saya ingin bicara untuk mendapatkan peluang ini 7 cara. Anda harus sikapi. Yang satu tadi dari insight. Oke. Saya akan next. Ini insight, unexpected. Menurut Anda apa, Cung? Melihat gambar ini, feel Anda aja, kesan Anda apa? Yang tidak disangka-sangka kan? Nah, untuk mendapatkan peluang Anda harus bersikap seperti ini. Jadilah orang yang tidak disangka-sangka jadinya. Atau dengan kata lain yang tadi ya, apa? Oke. Kedua, seperti ini. Incongruity. Buatlah hal-hal yang aneh katanya, yang membuat orang stres gitu ngeliat kita. Lu gila lu, lu aneh lu. Concrete, teorinya begitu. Sesuatu yang aneh, atau bisa hubungannya sesuatu yang tidak disangka-sangka, atau sesuatu yang tadi pertama tuh. Misalnya Cocodot. Ini udah namanya aja Cocodot ya. Kayaknya udah nggak enak gitu didengarnya ya. Tapi kan hal yang aneh ya. Nah, buatlah seperti itu ya sikapnya ya. Oke. Bisa diikutin sampai sini? Dua. Yang ketiga, innovation. Jadi Anda harus suka melakukan innovation. Dengan kata lain, Anda harus kreatif. Orang yang kreatif itu bisa mendapatkan peluang. Intinya begitu ya. Diri Anda yang selalu melakukan inovasi pasti akan mendapatkan peluang. Kalau Anda cicing wae batoken gitu, kalau bahasa Sundanya apa ya? Kurung batoken gitu ya. Peribahasanya seperti ini nih, tutup ini, nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus buka gitu ya. Untuk mendapatkan inovasi itu. Anda harus lihat Garut tuh gimana. Anda harus lihat Bandung tuh gimana. Lebih lebar. Anda harus lihat Jawa Barat gimana. Anda harus buka Indonesia gimana. Anda harus lihat ASEAN gimana. Anda harus lihat global dunia itu seperti apa. Kenapa sih orang Padang itu sukanya pedas? Anda harus lihat itu Indonesia. Kenapa sih orang Jawa sukanya manis-manis? Anda harus lihat itu global buka.
Kenapa sih di Aceh nggak boleh jualan you can see harus pakai jilbab? Anda harus lihat tuh. Nanti Anda belajar perilaku konsumen. Yang keempat adalah apa? Market structure. Maksudnya apa? Peluang itu bisa didapatkan dari market structure. Anda harus melihat perubahan pasar. Baik itu di daerah, baik itu di provinsi, baik itu di Indonesia, baik itu di dunia. Paham maksudnya? Oke, saya jelaskan maksudnya apa. Peluang yang bisa kita peroleh itu orang diri kita yang bisa melihat perubahan pasar, intinya gitu. Orang yang bisa mendapatkan peluang itu dari cara melihat perubahan pasar. Maksudnya perubahan pasar apa? Contoh sekarang bulan Juli. Sekarang apa menurut Anda yang market structure itu berubah? Penerimaan sekolah kan? Kira-kira peluang apa itu tahun ajaran baru ini yang menjadi peluang menurut Anda? Jualan apa? Bisnis apa? Jualan buku, ATK good, seragam, oke good. Ini market sense, ya. Tapi lucunya, kenapa di bulan Juni dan Juli ini seperti sekarang ini promosi mobil nggak ada? Promosi motor nggak ada. Kenapa? Karena tahun ajaran baru, konsumen tidak mau beli mobil karena konsumen mementingkan anak sekolah daripada beli kendaraan bermotor. Coba Anda perhatikan. Oke ya, Juni Juli. Lalu saya masuk sekarang bulan Desember. Tanggal 25 Desember katakanlah ada Natal. Terus masuk ke tahun baru. Kira-kira bisnis apa? Good. Apalagi? 20. Good. Wisata. Orang pasti pergi tuh wisata tuh. Oke ya. Paham ya? Inilah yang namanya market change. Saya masuk dulu ke perception dulu ya. Ada kan? Perception ya. 3 yang perception. Perception itu jadi ternyata peluang itu bisa didapatkan dari perception change. Persepsi yang berubah. Maksudnya apa? Anda jangan takut untuk melakukan bisnis apapun selama persepsi Anda itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kalau kita pergi nagrek itu orang mengenalnya tanjakan. Tapi itu melihat tanjakan kalau matanya dari Tasik, melihatnya ke Bandung, betul nagrek tanjakan. Tapi kalau dari Bandung ke Tasik melihatnya nagrek tanjakan apa turunan? Mana yang benar? Dua-duanya yang benar. Begitu pula ini kan. Ini 9 apa 6? Betul ya? Gimana dia melihat kan? Saya ngelihat dari sini 6. Saya melihatnya dari sono 9, sama begitu pula ngelihat tanjakan nagrek. Ya, saya. Nah, begitu pula dulu kasusnya ini ya. Ajinomoto dengan goreng. Ya, jadi memang dulu kasusnya heboh sekali. Ajinomoto dulu mengandung haram ya. Jadi mengandung langsung jatuh. 90% muslim nggak berani beli Ajinomoto karena mengandung babinya. Jatuh terpuruk. Lalu Ajinomoto melakukan introspeksi. Saya yakin bahwa bangsa Indonesia orang yang pemaaf. Saya yakin bahwa orang Indonesia suka menonton sinetron. Orang Indonesia kan pemaaf. Saya akan coba itu. Akhirnya Ajinomoto melakukan conference. Dia bawa kiai, dia bilang kepada rakyat Indonesia, saya mohon maaf. Saya khilaf. Saya mohon dimaafkan. Tidak ada kesalahan. Saya juga manusia. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Saya ingin merubah segala kesalahan saya. Saya berjanji akan merubah segala kesalahan saya. Ini hanya khilaf. Tuhan aja maha pemaaf. Maha manusia tidak pemaaf.
Kira-kira seperti itu. Karena orang Indonesia suka nonton sinetron ya, jadi dimaafin. Ya, dimaafin. Dan setelah itu dia melakukan perbaikan, dipanggil MUI, dites lagi, oke, halal didapatkan. Saat ini Ajinomoto naik lagi. Intinya ini peluang bisnis, persepsi gitu ya. Nah, jangan khawatir bahwa persepsi itu bisa berubah. Kalau demografi yang selanjutnya, sebetulnya di sini ya, demografi itu sebetulnya kita harus mengetahui peluang bagaimana karakter-karakter tiap bangsa. Demografi itu gender, terus ada lagi umur, ada lagi daerah gitu ya. Kalau daerah misalnya kayak tadi saya sebutkan, orang Padang suka yang pedas-pedas, orang Sunda suka yang manis-manis, manis-manis asin dikit lah ya orang Sunda ya. Orang Jawa yang manis-manis. Begitu pula orang luar negeri. Nah ya, untuk mendapatkan bisnis harus tahu ya kenapa Kentucky Fried Chicken bisa diterima seluruh dunia atau McDonald bisa diterima oleh seluruh dunia. Karena dia tahu lidahnya masing-masing negara. Orang Indonesia kira-kira manis-manis pedas. Dia melakukan riset itu. Orang Meksiko gimana asam-asam pedas. Coba ya, di Meksiko Anda pergi nggak ada saus yang kayak kita, ABC gitu nggak ada rasanya. Di sana sukanya lidahnya manis-manis pedas. Tapi kalau di Jepang gimana? Di Jepang asem-asem. Jadi nggak ada ditemukan yang saus yang ya, kayak ABC gitu ya atau Indofood gitu, nggak ada ya di dunia. Kenapa? Karena mereka tahu lidahnya masing-masing negara. Begitu pula di India, Kentucky Fried Chicken di India itu sausnya itu rempah-rempahnya yang banyak. Karena orang India suka yang rempah-rempah gitu ya. Jadi intinya apa? Kita harus tahu masing-masing demografi ini seperti apa perilakunya. Kita harus kenali itu. Jangan sampai Anda menjual you can see di Aceh karena di sana syariah Islam. Semuanya orang harus pakai jilbab. Anda harus tahu perilaku orang Ciamis. Coba perhatikan tak kala ingin mau lebaran, mereka semuanya beli emas. Betul? Pada beli emas kan? Tapi pas udah lebaran, mereka jual lagi. Beli emas hanya buat pamer pas lagi hari raya. Pamer ya. Oke. Itu yang namanya demografi. Sampai sini bisa diikutin? Jadi opportunity yang keenam yang harus Anda peroleh adalah inovasi. Jadi Anda berubah dengan inovasi karena adanya pengetahuan yang baru. Contohnya ini adalah Tesla ya. Tesla ini Elon Musk, dia buat kendaraan listrik. Coba Anda perhatikan penjualannya naik tinggi. Setelah ini diikuti sama Wuling, macam-macam ya, gitu ya. Tapi Toyota belum mau ngikutin, saya nggak tahu kenapa gitu ya Toyota. Dia masih bertahan di hibridnya dan bertahan di yang konvensionalnya ya, bensin atau solar. Oke, terakhir bagaimana cara mendapatkan opportunity adalah inovasi. Inovasi ini kita berikan contoh adalah Toyota. Toyotanya Toyota Kijang. Coba Anda perhatikan dari zaman jadul, dari dulu seperti ini, ke sini muter sampai terakhir ini. Malah ada yang terbaru sekarang Zenik ya. Kayak Anda perhatikan. Intinya apa kalau kita melihat potret ini, Toyota melakukan inovasi. Toyota ingin melakukan perubahan. Toyota ingin melakukan hal yang berbeda. Toyota ingin melakukan sesuatu yang tidak diikuti oleh orang lain. Tahukah Anda, tak kala COVID tahun kemarin, 2022, tidak ada merek kendaraan yang melakukan inovasi kecuali Toyota. Yang lain pada tidak mengeluarkan model yang baru, tapi Toyota mengeluarkan dua jenis tipe yang baru, Raize sama Tundra. Raize itu tahu kan? Ada dua, satu Raize, satu Daihatsu-nya ngeluarkan apa? Roxy, good, Roxy. Ada Roxy, ada Raize, dua, tapi sama dia. Yang kedua adalah Tundra. Tundra itu double cabin, tapi dijualnya masih ada di Amerika, belum masuk ke kita.
Intinya apa? Toyota konsisten melakukan inovasi dalam masa apapun, mau sulit, dalam masa pandemi pun, dalam masa orang-orang kesulitan pun, tapi dia melakukan yang namanya inovasi. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan peluang, lakukanlah inovasi. Jangan diem aja, merasa nyaman gitu ya. Coba Anda perhatikan di Garut aja. Apa yang Anda rasakan? Yang Anda lihat coba kayak abnormal. Dia merasa puas dengan sekarang. Tapi lama-lama hilang. Coba Anda lihat lagi sekarang Mixue, apa dibacanya? Coba Anda perhatikan. Lama-lama gimana? Dulu ngantrinya panjang. Startup tuh. Tapi lama-lama semuanya akan mengikuti circle itu ya. Tak kala Anda tidak melakukan ini, inovasi, peluang akan hilang dengan Anda. Peluang akan hilang dengan sendirinya. Pastikan itu. Di Jakarta udah pada hilang tuh abnormal. Begitu pula di Garut. Yang terdekat coba Anda lihat terakhir adalah Transmart. Transmart, tahu? Transmart? Oke ya, lama-lama tuh udah gak kuat. Oke, jadi intinya Anda harus melakukan inovasi, jangan diam, jangan tidak mengikuti keinginan pasar. Coba Anda lihat bagaimana Sony produknya sekarang hilang, pelan-pelan hilang. Atau tahukah Anda ada merek handphone namanya BlackBerry? Tahu ya, sekarang kemana? Hilang, karena dia tidak ingin melakukan inovasi. Karena orang bilang BlackBerry bagus, tapi ternyata tidak mengikuti keinginan pasar. Kata customernya, "Hai BlackBerry, tolong dong ganti jadi touchscreen, jangan yang pad." Masalahnya hanya itu, CEO-nya nggak mau, dia nggak mau diganti touchscreen. Hanya pad aja, sorry ya, gua jagonya pad. Itu kata CEO-nya BlackBerry. Akhirnya apa? Customernya semuanya pindah ke touchscreen. Saat ini ada nggak yang pad? Tidak ada, semuanya touchscreen. Itulah yang namanya inovasi. Unexpected, yang aneh, incongruity, yang memang melakukan hal-hal yang tidak biasa. Innovation lah berdasarkan proses. Proses itu kayak, ini terlewat ya satu lagi, sorry. Innovation itu tadi ya kayak Innova, melakukan beberapa inovasi, terus change market. Tadi kita harus tahu, oh Lebaran tuh apa nih yang laku, oh misalnya Idul Adha apa nih yang laku. Idul Adha kayak jualan sarung, jualan tusuk sate, jualan domba, jualan sapi, jualan arang, itu pasti laku. Market change ya. Terus demografi, kita harus tahu bagaimana orang Padang bersikap, sukanya yang pedas-pedas. Orang India gimana, orang Sumatera, orang Kalimantan beda-beda. Kita harus tahu lidahnya masing-masing termasuk dunia. Terakhir yang tadi, new knowledge, yang Tesla dia punya inovasi gitu ya. Sampai sekarang luar biasanya Indonesia sangat kaya terhadap tambang. Bahan baku baterai itu, ferronikel itu terbesar ada di Indonesia ternyata. Makanya hari ini orang Cina buka pabrik baterainya itu ada di Halmahera, ada di Sulawesi untuk dapetin baterainya ini. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa kita ambil. Saya coba kompres ya, mudah-mudahan Anda paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, oke, saya berharap harus bertanya. Silakan. Cung. 1, 2, mana? 2. Yang tinggi dong. 3 dulu. Ingin bertanya Bapak terkait innovation opportunities dari 7 sumber peluang inovasi yang dijelaskan baik dalam maupun luar organisasi. Menurut Bapak, paling yang berpengaruh untuk kita sebagai awal atau pemula dalam berwirausaha untuk menciptakan inovasi bisnis saat ini. Bagaimana cara saya atau pemula untuk memulai bisnis agar bisa mulai menggali sumber tersebut dalam memulai bisnis tersebut? Oke, good. Applause dong. Pertanyaannya bagus.
Jawabannya nomor 1. Kenapa dia nomor 1? Ya, unexpected. Jadi intinya lakukanlah hal-hal yang tidak biasa. Berpikirlah sesuatu yang tidak biasa. Lakukanlah sesuatu yang tidak biasa. Intinya adalah yang tadi apa? Berani berbeda. Tak kala Anda tidak melakukan ini, sulit untuk menemukan opportunity. Einstein dibilang gila waktu itu pada masanya. Einstein gila pada masanya, lu ngapain? Tapi akhirnya keluarlah IMC kuadrat. Betul kan? IMC kuadrat, hasil ciptaannya Hiroshima Nagasaki. Orang terengah kaget. Apa itu? Unexpected. Bisa jadi Cocodot juga mengeluarkan Cocodot. Orang mikir, ini apa? Unexpected. Atau waktu itu masanya ada enggak dulu pecel lele? Enggak ada. Takut saya makan pecel lele dulu. Atau tahu enggak Anda pada masanya dulu tahun 90-an ada pecel, bukan bebek, goreng bebek tuh. Enggak ada dulu. Enggak ada. Takut gitu, saya mau makan bebek aja, ini bener gak ya gitu ya. Tapi coba sekarang. Mereka melakukan yang nomor 1 ini unexpected. Intinya apa? Lakukanlah yang berbeda. Berani berbeda. Melakukan hal-hal yang aneh. Tapi jangan, ada batasannya ya. Tapi jangan keterlaluan. Jangan karena ingin terkenal, melakukan hal-hal di luar batas. Maksudnya beginilah, saya ingin mengambil contoh dari hadis dia langsung lah. Anda ingin terkenal, gimana caranya Anda ngencingin sumur jam-jam gitu. Oke, paham ya maksudnya ya? Itu bukan bahasa saya loh, tapi itu kata dari sahabat Rasulullah. Jangan seperti itu, ingin terkenal, ngencingin sumur air jam-jam gitu. Jangan keterlaluan gitu. Ingin tiktokan, ketabrak mobil ya, inget ya, yang anak kecil itu ya. Berani nyetop itu buat konten gitu, jangan seperti itu. Kan itu ingin berbeda kan, tapi kelebihan, jangan ya, unexpected. Jadi berbedalah, tapi energinya positif. Oke, good, itu ya. Baik, mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda, bisa berkembang ya kasus yang ada di lapangan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat Anda mempersiapkan sebagai pengusaha. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan pertemuan 3 ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga tercipta pengusaha-pengusaha baru yang amanah, yang profesional, dan dapat meningkatkan IPM, khususnya di Kota Garut, umumnya di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.